أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الآثار والمعجزات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الحشرات والندمات أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يمد في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alimin ulama, para asatidah, para hujat, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh di lingkungan setempat, wabil khusus yang terhormat guru kita Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Ahmad Syarwani, guru kita Al-Mukarram Manda Ustadz Haji Ahmad Jayani MMPD, guru kita Al-Mukarram Ustadz Manda Haji Marhusin SPDI, guru kita Al-Mukarram Ustadz Manda Haji Madinah, akhina billah Ustadz Nurul Anwar SPDI, Ketua Majelis Ta'lim Ustadz Ahmad Sayuti, Bapak Ketua RW di lingkungan RW 07 Bapak Isamuddin beserta pengurus, seluruh Ketua RT di lingkungan RW 07, ada semua ini 1, 2, 3, 6, 2, 10 ada. Kita doain RW RT biar pada sehat. Proyeknya mau datang lagi nih, soalnya nyoblos lagi bentar lagi ya. Doain biar aman semuanya, amin ya robbal. Bapak Ketua Rukem Manda Hasan Basri beserta pengurus, seluruh para orang tua yang hadir, insya Allah kita doain mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur. Sahibul Bait, keluarga besar Bapak Warisun yang malam ini mengundang kita dalam rangka pengajian malam Jumat dan juga haul istri beliau almarhumah Ibu Sri Suhartini binti Sujud. Yang keberapa ini Pak? 4 tahun jomblo, udah lumayan juga Pak Warisun ya. Kita doain mudah-mudahan ya almarhumah yang sudah ada berada dalam barzah diampuni dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada insan pilihan teladan kita hingga akhir zaman, baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Mohon maaf saya datang agak terlambat, buru-buru dan juga jamaah. Bukan melambatkan diri, pengen buru-buru datang, tapi tetangga tadi ada ngaji ibu-ibu, motor saya bisa lewat, lama banget jadinya. Akhirnya nungguin ibu-ibu, saya disuruh ngisi syaratnya Pak, kalau mau lewat motornya udah 10 menit aja saya bilang. Itu buru-buru kemari ya, mohon maaf. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kalau boleh kita ibaratkan dalam satu kopi Pak, ini kajian kita bisa dibilang 3 in 1, betul apa enggak? Kopi itu kalau dulu kita beli kopinya doang, gulanya misah, kan begitu ya?
Maka sekarang ada kopi dan juga gula di dalamnya, namanya 2 in 1. Betul ya? Oh, ternyata orang jualan dikemas lagi, Pak. Kopi itu bukan cuma dalamnya kopi sama gula, ternyata ada bubuk susunya juga, kan begitu ya? Namanya disebut 3 in 1. 1 jadi 3. 1 bungkus kebagian 3. Kopinya ada, gulanya ada, susunya ada. Enak apa enggak itu? Mana 2.000 lagi cuman harganya ya. Percaya nggak kalau itu kopi? Saya mah kagak itu. Jangan-jangan ampasnya doang gitu ya. Malam ini boleh jadi kita sebut 3 in 1. Kenapa 3 in 1? Yang pertama, ini rutinitas kita datang. Kita ngaji tiap malam Jumat di kampung kita, muter dari rumah ke rumah, satu RT ke RT yang lain. Betul ya? Yang kedua, malam ini selain pengajian, Sahibul Bait juga menghaulkan istri tercinta almarhumah Ibu Sri Suhartini binti Sujud. Ngaji dan haul 2 in 1. Betul ya? Ditambah lagi, kita baru masuk nih bulan Rabiul Awal. Benar ya? Udah masuk apa belum nih? Udah. Yang kata satu syair mengatakan ya, Sahrul Rabi'i qad waffana ya, aqbal alaina hannana. Ketika Rabiul Awal itu datang, maka insya Allah mudah-mudahan Allah cukupkan segala kebutuhan kita. Rabiul Awal sudah datang, maka sambutlah bulan itu dengan kegembiraan. Jadi Rabiul Awal ini bulannya bulan Maulid, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 in 1 udah itu ya. Ngaji juga, haul juga, Maulid. Maka kata Mang Basri bukan 3 in 1 Ustaz, 4 in 1. Emang kenapa? Nanti malam kita mau qiyamul lail, begitu kan ya? Emang kenapa? Entar malam Indonesia lawan Arab Saudi jam 1 Pak. Kan bener ya? Habis kita bangun sholat 2 rakaat nonton dah tuh Pak Budi ya. Kira-kira sampai azan subuh enggak ada adu penalti kan ya? Kita doain biar menang. Kalau menang, pelatihnya Roberto Mancini Pak. Lawannya Sinteyong. Bola kan bunder ya. Kemarin aja Argentina kalah kan begitu. Apalagi Arab Saudi. Cuman masalahnya katanya dia minumnya air zam-zam. Kita minumnya air gunung, ini repot romannya gitu lawannya. Kita ngeliatin aja, mudah-mudahan jangan sampai kalah. Menang syukur, seri nggak apa-apa. Jadi berapa? 4 in. Makanya kita malam ini sampai jam 1 di sini ya. Benar apa kagak? Oh, kalau pulang kita tidur lagi dong ntar. Enak nggak? Pak Warisin boleh sampai jam 1 di sini? Boleh ya. Allah siapin aja kopi yang banyak. Bulan Maulid Pak, ini panitia banyak ngeluh kadang-kadang. Kalau Maulid hawanya beda sama haul katanya, begitu Pak. Ya, kalau haul kadang-kadang biayanya rada mudah begitu Pak ditariknya. Cuman kalau Maulid ngapa sih kadang-kadang rada ribet. Saya juga gak tahu, mau nanya makanya nih. Cinta sama Nabi apa kagak Pak? Sayang sama Nabi apa enggak? Lah kita kan kalau Maulid bagian juga bersedekah, juga mensiarkan. Siarnya apa? Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya mau haul mau Maulid sama-sama, begitu kan ya? Iya. Jadi hawanya kudu sama. Makanya besok aturan panitia memang per kakak 50.000. Tapi nggak ada larangan yang ngasih 1 juta Pak. Bener apa enggak? Bener enggak? Per kakak 50. Tapi yang mau ngasih 500.000, 1 juta juga nggak apa-apa. Kenapa? Haulnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa nggak ini kira-kira? Bisa ya? Bismillah, insya Allah. Masa nggak ngejar buat Maulid? Ya, ya kemarin juga saya udah ngomong sama DKM. Saya bilang itu peci pada patungan banyak banget. Saya bilang berapa udah? Ada 50 katanya. Saya tanya, Rit 50 kali berapa panitianya? 50 kali gocap dulu. Oh berarti terkumpul berapa? 5 kali 5, 2.500.000. Kemarin harga peci berapa? 70 guru. 7 kali 5 berapa? 35. Berarti minus berapa itu gua? 1 juta katanya. Terus bagaimana caranya? Kata dia kayak nggak itu yang kita pikirin sendiri lah, repot ini urusan. Ya tapi saya bilang Bismillah buat Maulid masa kagak ketemu kan begitu ya. Yang penting doain aja biar sehat begitu.
dan pecinya jadi. Tukang jahitnya udah bilang, kalau kagak jadi saya balikin duitnya, begitu. Ntar kalau nggak jadi beli udungan aja udah, begitu kan jadi kan ya? Iya, mudah-mudahan jadi. Ya, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal haul, saya pikir setiap kesempatan kita sudah sering diingatkan oleh guru-guru kita. Haul itu adalah bagian cara kita, selain kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah, juga bagian bentuk birrul walidain, bakti cinta seorang anak kepada orang tuanya, juga cinta seorang suami kepada istrinya. Itulah mungkin salah satu rangkaian haul yang malam ini dilaksanakan. Bapak Warisun betul-betul cinta kepada Ibu Sri Suhartini, maka bentuk cintanya diungkapkan dengan kiriman-kiriman doa. Benar apa enggak ya? 4 tahun sudah ditinggalkan, tapi setiap tahun beliau selalu ingat untuk menghaulkan istri tercintanya. Maka buat saya, mencari sosok cinta sejati nggak usah jauh-jauh keluar negeri, Pak. Bener ya? Nggak usah jauh-jauh kita keluar negeri. Di Pengarangan banyak banget nggak nih contoh cinta-cinta sejati? Banyak ini. Ada Pak Warisun, begitu ya. Siapa lagi terus? Bang Haji Juki. Siapa lagi nih? Hah? Bang Masin, begitu. Siapa lagi? Bang Amin. Wah Allah, banyak banget ini. Contoh-contoh figur-figur lelaki yang memang cinta sejati. Kenapa buktinya? Punya kesempatan, ada peluang, tetapi betul-betul diucapkan, demi Allah, saya hanya ingin bersama dengan pasangan dunia saya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang susah kan ya? Yakin nyambung babi ini kira-kira nih? Jangan-jangan ada lah, adanya jangan main-main yang mulu kan ya, begitu kalau kita mah. Tapi cinta sejati ini banyak contohnya di sini. Kok kenapa dihaulkan? Kenapa kita harus berbakti? Kemudian kenapa ini bagian dari bentuk sayang? Bukan hanya sekedar itu, Pak. Haul itu juga adalah bagian bagi kita untuk melakukan yang namanya, kalau dalam kurikulum sekarang disebut kurikulum merdeka, di sekolah itu ada bab namanya literasi. Paham nggak literasi ini? Padahal sering banget dibuat nyambel itu. Hah? Literasi gitu ya. Kan bahasanya begitu mulu sekarang, literasi apaan tau? Haul ini bagian buat kita untuk apa? Bahasa populernya tuh literasi. Apa itu? Kita mengkaji, memikirkan, membaca. Apa yang kita baca? Biografi, riwayat orang yang sudah meninggalkan kita, mereka yang kita haulkan malam itu, biografinya kita baca, biografinya kita kaji, kita pelajari, kemudian kebaikan-kebaikannya bisa kita contoh dan amalkan, yang dalam bahasa disebut namanya manaqib, Pak. Maka hal itu salah satunya itu hikmahnya tuh, kita mengkaji, membaca manaqib orang-orang yang kita haulkan. Apa? Ya Allah, orangnya baik, orangnya rajin, orangnya murah, orangnya setia, banyak kebaikan. Itu tuh yang kita kaji dan bisa kita amalkan dalam setiap haul. Selanjutnya, Pak, kenapa kemudian kau orang yang sudah meninggal dunia dikaji? Bahkan bukan cuma dikaji, Rasulullah mengajarkan uzkuru mahasina mautakum, kan begitu ya? Kalau ada orang yang sudah meninggal dunia dari keluargamu, saudaramu, maka sering-seringlah untuk menyebut-nyebut kebaikannya. La tasubbul amwat fa innahum qad afdha ma qaddamu. Sementara yang jelek-jelek udah stop, jangan disebutin. Itu sudah bagian dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka haul itu kita membaca manaqibnya dalam arti mengkaji biografinya, langkahnya, sikapnya, dan kebaikan-kebaikannya kita sebut dalam hidup ini. Kenapa? Agar semakin banyak orang yang mengenangnya dengan baik, insya Allah akan semakin banyak keberkahan di alam kubur yang dia dapatkan. Pak, udah ngantuk ya? Udah jam 1 kali ya? Belum. Sampai pagi, goroh. Jangankan orang yang sudah dikuburkan, Pak. Jangankan orang yang sudah tahunan meninggalkan dunia, kita sebut kebaikannya.
Kita itu diajarin sama Rasulullah, ketika orang sudah meninggal dunia, kadang-kadang habis sholatnya itu ditanya nggak tuh kita kadang-kadang, benar ya? Sering nggak tuh disebut sama guru kita? Mari sama-sama kita saksikan almarhumah min ahlil khair. Sering nggak begitu? Itu sunnah kan ya? Kenapa itu? Dalam kita ngaji namanya bab isyhadul mayyit, memberikan satu persaksian kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bukan cuma disebut kebaikannya, bahkan dipersaksikan sebagai bentuk apa tadi? Bagaimana memberikan kesempatan kepada almarhum atau almarhumah sebelum dikuburnya kita tenang dalam keadaan baik agar semakin banyak keberkahan yang dapatkan di alam kubur. Bicara soal isyhadul mayyit, Pak, ini kadang-kadang ada satu pertanyaan begini guru. Kalau orangnya ahlul ibadah, begitu kan ya? Orangnya memang baik secara zahir dan batinnya kita lihat. Kita ngucapin khairnya enak apa enggak kira-kira? Ada guru kita bilang atasyhaduna bi annahu min ahlil khair. Aku bertanya kepadamu wahai saudara-saudara sekalian, apakah engkau menyaksikan dan meyakini bahwa almarhum atau almarhumah ini termasuk orang yang baik? Apa kita bilang? Khair. Enak nggak kita ngucapinnya? Enak. Tapi kalau ada orang yang remeng-remeng nih Pak, kalau remeng-remeng apa kagak? Orang yang memang mungkin zahirnya kita tahu, ya Allah, kalau gue sebut baik ini repot rumahnya gue di hadapan Allah. Perlu nggak kita sebut kira-kira? Nah, jangan. Berarti kita apain? Kita balikin. Apakah dia termasuk orang yang baik? Kita bilang kagak, gitu ya. Begitu kita balikin gitu, gimana kira-kira? Hah? Salah juga Pak. Kenapa jadinya? Wah repot ini orang. Kalau sampai disebut kebaikan jelekannya, repot. Bab hadisnya itu panjang Pak, ya kan? Guru kita sering baca tuh hadisnya. Murra bi zanazatin fa usniya 'alaiha khairan, kata Nabi, wajabat, ya kan? Datang lagi, murra bi zanazatin fa usniya 'alaiha syarran. Pertama dipuji dengan kebaikan, kata Nabi, wajabat. Yang kedua dipuji lagi dengan keburukan, Nabi bilang wajabat. Yang pertama, kenapa ya Rasulullah antum bilang wajabat? Yang kedua, kenapa antum bilang wajabat? Yang pertama, ketika orang itu disebut kebaikannya, maka aku doain wajib orang itu masuk surga. Yang kedua, orang itu disebut kejelekannya, maka juga dibilang wajabat lahunna. Yang baik disebut masuk surga, yang jelek disebutin masuk neraka. Kalau hadis itu berhenti di situ, selesai Pak. Cuman masalahnya potongan hadis nyambung. Kata Nabi, antum syuhada Allah fil ardi, antum syuhada Allah fil ardi, 3 kali antum syuhada Allah fil ardi. Kamu ini saksi-saksi Allah di muka bumi. Maka hati-hatilah di dalam menyebut sesuatu yang baik dan buruk terhadap orang lain. Ini yang besok jadi PR buat kita. Emang kenapa? Ada lagi sambungan hadisnya. Allah unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kamu aku sampaikan tentang dosa-dosa yang gede banget itu dosa. Kalau orang yang nggak tobat bakal mendapatkan azab dari Allah. Apa salah satunya? Syahadatuz zur, yaitu saksi palsu. Ya, saksi palsu. Wah itu kan dari persidangan guru. Lah kagak Pak. Banyak gak saksi palsu itu? Banyak. Wah nikah kagak sah kita bilang sah. Palsu gak tuh? Makanya jangan bilang sah-sah aja Bang kalau nikah. Lihat dulu bener gak? Pada orang sah gak? Sah. Kayak guru begitu. Lihat dulu itu. Iya. Kan pemulut bilang, walaupun pada dasarnya saksi itu diantara dua kedua mempelai, tapi sesungguhnya kita adalah saksi di hadapan Allah. Begitu kan ya? Hati-hati Pak. Saksi yang lain banyak banget. Termasuk itu tuh isyhadul mayyit. Kalau emang orangnya remeng-remeng, kagak jelas kita bilang atasyhaduna min ahlil khair. Khair kata malaikat. Ini nih rombongan guru khair biasa berkah masuk neraka. Kenapa? Antum syuhadaullah bil repot kita. Khair. Iya, gara-gara khair jadi. Maka kalau kita ngaji Pak, kita Fathul Bari pada bab isyhadul mayyit, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menyatakan tegas, kalau ada orang yang fasik yang memang kelakuannya kagak taat sama Allah,
emang betul-betul jelas tidak taat, maka jangan sekali-kali kau bilang khair. Dia bilang la yafnuna ma yakunu mislahu fa inna bainahu wa bainal mayyit adawah. Jangan sekali-kali kita ucapkan seperti itu. Yang baik ya sudah, diam saja. Tapi jangan kau bilang dengan kata-kata kebaikan. Boleh jadi apa yang kau puji akan menjadikan satu fitnah di antaramu dengan orang lain. Engkau bilang baik, tapi orang lain bilang kagak baik pisan itu orang. Tuh, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Tapi di tengah ada hadis lagi muncul. Nabi bilang mengatakan, ma min muslimin yamutu, kalau ada orang muslimah meninggal dunia, fayasyhada lahu arba'atun min jiranihi, paknya sababiyah, maka dibaca fathah. Maka karena sebab disaksikan oleh 4 tetangganya, ya, tetangganya yang bilang begitu, dia orang yang baik, illa kecuali qala Allahu azza wa jalla, Allah akan berkata, qad qabiltu syahadatakum, sungguh aku sudah terima persaksianmu, wa ghafartu lahu, dan aku ampuni dosa-dosanya. Ada 4 tetangga kita ngomong tuh di jalan, ya Allah, abang itu orang baik, selama bertetangga sama dia nggak pernah tuh saya dimarahin sama dia. 4-nya bilang baik, 1 bilang baik, 3 bilang baik, semuanya bilang baik. Kata Nabi, wajabat lahul jannah. 4 orang Pak menyebabkan kita masuk surga. Makanya sama tetangga kudu baik Bang, karena tetangga orang yang paling tahu keseharian kita. Benar apa kagak? Nah, repot kalau besok tetangga kita bilang, yang 3 bilang baik, 1-nya kagak baik, kalau gua tahu buat kelakuannya, nah repot ya. Maka Imam Ibnu Hajar Asqalani itu bilang begitu, jangan diucapin, diem aja. Lalu gimana kalau begitu? Tapi kalau kita ngaji sama Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'u Ulumiddin, dalam juz 2 dikatakan, wa min adabi huduril janazati, dan di antara adab-adab kamu ketika datang tuh kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang pertama at-tafakkuru wal isti'dad. Kalau kau menghadiri kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka yang pertama ambil adabnya apa? At-tafakkur wal isti'dad. Jadikan kematian itu sebagai sarana dirimu untuk berpikir, Pak. Ngapain? Renungin. Ya Allah, ini orang meninggal dunia, boleh jadi besok saya. Kan begitu ya? Ya Allah, tetangga saya meninggal dunia, besok mungkin saya. Wal isti'dad, dari berpikir merenung kita akan mempersiapkan. Ya Allah, kalau gitu saya akan siapkan amal-amal kebaikan. Itu adabnya. Yang ketiga apa? Kata Imam Ghazali, wa masyu amamahu, berjalanlah di depannya. Itu maksudnya kalau ada jenazah diangkat dari rumahnya menuju tempat sholat di masjid, kalau bisa kita ngiringin Pak. Dari rumah diangkat ke masjid, dari masjid diangkat ke kuburannya, kalau bisa nemenin. Kan begitu ya? Benar nggak? Itu kata Nabi, ya, man sahada zanazatan, siapa orang yang menyaksikan jenazah hatta tusolliya, sampai kemudian dia nyaksiin dia sholat, lahu qiratun, maka baginya itu 1 qirat. Wa man sahada al janazata hatta tudfana, siapa orang yang habis dia nyolatin kemudian dia nemenin tuh menyaksikan sampai jenazah dikuburin, lahu qiratani, maka baginya 2 qirat. Apa itu qirat Pak? Kerat atau kerat? Apa yang kerat? Itu mah isi teh botol ya, pakai kerat ya. Nabi bilang ya qiratani. Sahabat nanya, wa ma qiratani ya Rasulullah, itu apa yang dimaksud dengan 2 qirat ya Rasulullah? Kata Nabi, mislu al-jabalainil azimaini, 2 qirat itu seperti 2 bukit Uhud yang gede Pak. Bayangin itu pahala orang yang nganter jenazah dari rumahnya ke tempat sholat, kemudian dia sholat, dari tempat sholat dia antar ke kuburannya, ditalkinin, dapat 2 qirat yang pahalanya kata Nabi kayak 2 gunung Uhud. Gede apa enggak? Makanya kalau ada orang meninggal datang Bang, kalau diajakin sholat ikut,
Minimal tahlilnya datang nih kadang-kadang. Ayo datang, gua agak diundang. Dah. Bab jenazah ngomong undangan. Kalau walimah masih pantas kan ya? Bang apa nggak datang? Saya nggak ada undangan. Pantas Pak, karena ada walimah. Kalau kita nggak diundang, nggak wajib kita datang. Benar kan ya? Itu bab walimah. Ya, ada orang syukuran. Ya, ngapa Bang tetangga nggak datang? Saya nggak diundang. Ya boleh, nggak apa-apa kita nggak datang. Memang adabnya kalau nggak diundang, nggak pantas kita datang. Itu walimah. Oh yang 12 itu walimah. Tapi kalau bab jenazah kematian jangan pakai nunggu undangan. Tahlil Bang, orang meninggal, kagak ada undangan gua. Wah Allah, itu bab kematian, datang aja udah. Sehari, 2 hari, 3 hari, yang penting apa? Doain. Tuh orang yang nyolatin jenazah, apalagi kemudian dia antar sampai kuburannya, sholat aja 1 qiraat. Dia sampai jenazah kuburan 2 qiraat. 2 qiraat itu seperti 2 gunung Uhud. Itu adab yang ketiga. Adab yang keempat kata Imam Ghazali, wa min adabi huduril janazah at-tafakkur wal isti'dadu wa masyu amamahu. Yang terakhir ini wa husnudzan wa in kana fasiqan, dan berprasangka baiklah kepada mayit tadi meskipun dia mungkin pendosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau di bab ini maka boleh kita ngomong khair, Pak. Benar nggak? Lah tadi Imam Ibnu Al-Ghazali kok bilangnya kagak, sementara Imam Al-Ghazali bilangnya boleh. Mana yang kita ambil? Maka guru kita ambil jalan tengah tuh ngajarin. Ya, besok kalau kita jadi MC kita bilang, kalau orangnya bagus, jelas, semuanya kita tahu, kita bilang atasyhaduna annahu min ahlil khair. Kita bilang begitu Pak. Isyhadul janazah namanya, litasyid, sebagai satu bentuk persaksian. Tapi kalau remeng nih kagak jelas nih, kita bilang, kita doain mudah-mudahan almarhum min ahlil khair. Maka jangan bilang apa? Khair. Dosa nggak yang begitu tuh? Kagak. Sebab kenapa? Jumlah yang pertama sebagai bentuk persaksian, sementara jumlah yang kedua lid doa, iya, sebagai bentuk doa. Orang doain boleh nggak? Boleh nggak doain? Saya doain masuk surga. Lah orang doa mah boleh Bang. Yang penting redaksinya diatur. Begitu tuh adab jamaah kita ketika memang mempersaksikan orang. Jangan asal nyebut khair, karena pendapat ulama tadi mengatakan seperti itu. Tapi kalau dengarkan mah nggak ada remeng-remeng Pak ya? Ada nggak ini remeng-remeng kira-kira? Kagak ada remeng-remeng Pak, saya yakin. PRW ada nggak remeng-remeng? Nggak ada kan? Iya. Saya bilang, sebab saya pernah dibilangin Pak sama salah seorang orang politik bilang begini, pendukung partai dulu bukan sekarang dulu. Dengarkan mah nggak ada remeng-remeng. Wah bagus dong. Cuman yang burik banyak katanya. Burik. Tahu burik kan ya? Ya Allah, saya bilang remeng-remeng agak, cuman yang burik mah banyak katanya. Tapi saya bilang biasanya yang burik itu manis, tahu nggak? Itu mangga kan burik banget kadang-kadang mandatnya ya. Hijau kagak, hitam iya, kita kudas enak manis ya. Makanya ntar kalau pulang di rumah ada yang burik-burik Pak, udah biarin aja, singkat aja udah manis, insya Allah begitu. Nah itu sampai segitu tuh Pak. Ya. Orang yang saat meninggalnya saja kita wajib untuk melakukan persaksian kebaikan. Maka ketika haul itu bagian dari kita mengenang orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, istri kita, agar dikenang dalam keadaan baik. Maka Syekh Syauqi yang syairnya sering kita kutip itu Pak, beliau pesan, ihfaz nafsaka qabla mautika zikra. Hai manusia, jaga, pelihara dirimu sebelum engkau meninggal dunia untuk banyak-banyak melakukan kebaikan. Az-zikrul insan umrun sani. Sebab kebaikan yang orang sebut ya, atas apa yang telah kau kerjakan dalam hidupmu itu, umrun sani, akan menjadi umurmu yang kedua di dunia ini. Orang yang boleh sudah dikubur Pak, orang yang boleh sudah meninggalkan kita, tetapi kebaikan-kebaikannya akan terkenang sepanjang masa. Banyak nggak yang begitu? Guru-guru kita coba kita lihat, orangnya boleh nggak ada ya, tapi sering nggak kita sebut kebaikannya. Itu yang disebut umrun sani. Maka pelihara diri kita dalam hidup ini untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan, karena itu akan menjadi umur yang kedua buat kita. Lalu gini, yang harus kita lakukan. Ini bab mayitnya udah selesai nih ya. Sekarang bekal kita nih. Simpel aja Pak.
Kita pengen nggak hidup kita itu aman, nyaman, sejahtera, damai? Pengen nggak begitu? Pengen nggak? Bener, serius ini. Ini mau diamalin apa kagak? Hah? 4 Pak, 4 rumusnya. Gak usah banyak-banyak, 4. Tapi syaratnya 1, jangan nanya, guru kalau yang wajib bagaimana? Jangan ditanya itu Mak. Itu ibarat orang dagangan modal Mak, bener nggak? Modal itu kudu balik apa kagak? Lah kalau modal kagak balik, untung apa buntung kira-kira? Itu. Jadi kalau soal yang wajib jangan ditanya. Sholat gimana guru? Yang wajib jangan ditanya. Apa? Itu mau modal Pak. Iya, prinsip. Mau bisa jamaah bagus. Belum bisa jamaah, tafadhol. Yang penting sholat antum jangan ditinggalin. Itu aja prinsipnya. Mau bisa jamaah bagus. Belum bisa jamaah, yang penting jangan sampai ditinggalin. Tetapi ada konsep tambahan yang sunnah-sunnah ini yang tatawuk yang kita kerjain. Apa yang pertama Pak? Ayo deh, mulai sekarang kita banyakin bangun malam. Ntar malam kita bangun. Ngapain? Nonton bola. Maksudnya kita belajar dari guru-guru kita tuh. Malam ini sempetin deh 2 rakaat sujud sama Allah yang kita kenal dengan sholat tahajud atau qiyamul lail. Guru, kalau saya belum tidur ntar malam sampai jam 1, boleh nggak saya sebut qiyamul lail namanya? Antum sholat malam belum tidur, qiyamul lail. Kalau udah tidur sedikit, ya tahajud. Begitu aja udah gampang. Sebab kata Nabi, absus salam wa'atumam, ya wa'itutumam. Sabarkan kebaikan, kedamaian dengan salam. Berilah banyak fakir miskin dengan makanan. Yang ketiga kan itu ya. Sholal lail an-nasu niyamun. Sholatlah di pertiga malam di saat orang tidur. Udkhulul jannah bisalami. Insyaallah Allah akan masukkan kamu ke dalam surga dalam keadaan aman, nyaman, sejahtera, damai. Jadi sholat malam. Habis sholat malam apa yang kita jaga? Rakaatan qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Apa itu? Jaga 2 rakaat sebelum fajar atau kita kenal qobliyah subuh. Harus ke masjid dong? Enggak. Antum yang mungkin belum terbiasa masih di rumah, enggak apa-apa. Silakan. Jaga yang penting. Kalau belum bisa jamaah, silakan sendiri. Yang penting apa? 2 rakaat sebelum fajar. Jaga. Subuhnya gimana? Jangan ditanya lagi tuh Mak. Iya. Jangan ditanya udah. Yang penting apa tadi? Malam 2 rakaat kita jaga sebelum subuh yang kita kenal qobliyah subuh atau sholat sunat fajar kita jaga. 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia beserta isinya. Di masjid silakan, di rumah tafadhol. Yang penting dikerjakan. Yang ketiga apa? Yang ketiga. Ini yang ketiga. Ya. Banyak-banyaklah untuk bersedekah di waktu subuh. Alias sedekah subuh. Itu yang kata Nabi, kalau ada orang sedekah habis subuh, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti dari apa yang sudah dia nafkahkan di pagi ini dengan sesuatu yang lebih baik. Gerakan sedekah habis subuh. Bagaimana caranya? Silakan. Di masjid boleh, tetangga boleh, orang tua boleh, kanan kiri boleh. Kasih yang kita bisa. Yang penting gerakan ini kita laksanakan dalam hidup kita. Itu kotak amal di masjid udah ada belum sekarang? Kalau itu yang kerjaannya. Pahalanya gede banget ya. Pindahin kalau pagi, malam masukin lagi. Sedekah subuh Pak. 2.000 boleh kagak? Boleh manjir 2.000 boleh nggak? Tapi jangan keseringan. Iya. Pengen, wah 2.000 ini mulia banget ya, naikin dikit lah, goceng gitu kan ya. 2.000 dah, kalau lagi nggak ada, tapi goceng deh kita biasa. Tuh ada tulisannya gede banget tuh ya, infak apa tuh? Yatim tuh, coba bayangin. Ayo deh, habis subuh, sedekah subuh. Ustaz saya kagak ke masjid, cari tetangga yang susah. Beli nasi uduk, kasih. Sebungkus, 2 bungkus. Sama orang tua gimana? Kasih. Yang penting kita cari kebaikan di pagi hari. Ya, habis subuh deh.
nggak bisa harta tenaga, bantuin apa? Ada tukang sayur lewat repot, kita dorongin. Tukang becak macet, kita bantuin habis subuh, kan bisa pakai tenaga, benar kan ya? Ayo deh gerakan subuh kita laksanain. 2 rakaat malam hari, 2 rakaat sebelum subuh. Gerakan apa? Sodako subuh. Yang keempat, ini yang keempat, terakhir ini Pak. Jadilah orang yang disebut sama Nabi Abdulun Nasi Al-Mahmum. Kata Nabi bilang, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling mulia, yang paling hebat itu? Apakah yang banyak duitnya? Apakah yang tinggi pangkatnya, jabatannya? Apakah yang berilmu tinggi, alim dan sebagainya? Nabi bilang, Abdulun Nasi Al-Mahmum. Manusia yang paling utama itu Nabi bilang adalah Al-Mahmum. Sahabat bilang, wa mal mahmum ya Rasulullah, apa itu disebut Al-Mahmum? Kata Nabi, la basada wala hasada wala ghadaba fi qalbihi. Orang yang di pagi hari nggak punya pengen nyakitin orang. Orang yang di pagi hari hatinya bersih, nggak dengki sama orang. Orang yang di pagi hari hatinya nggak punya perasaan gedek marah sama orang. Itulah Abdulun Nasi Al-Mahmum. Ayo kita bangun semangat pagi ini dengan tanpa kebencian kepada siapapun. Setuju nggak? Bangun semangat hidup kita dengan tanpa melakukan kebencian kepada siapapun. Kita bangun ini. Kira-kira kalau kampung kita begini enak apa enggak? Nyaman apa enggak? Ayo mulai dari pagi hari, malamnya kita bentuk jiwa kita, subuhnya kita bentuk jiwa kita, kita keluarkan sedekah kita. Di pagi hari, ayo sama-sama hati kita jaga, la hasada wala ghadaba. Mudah-mudahan Allah jaga, ya Allah, hati saya jangan ada benci dan gedek sama orang lain. Benar nggak? Mudah-mudahan ya, part ini bisa kita amalin. Ya, kalau ini kita amali, kata Rasulullah, antum bakal masuk surga, wadkhulul jannah bisalamin, damai sejahtera. Surganya enak, apalagi dunianya. Benar nggak? Biar kata nggak punya duit, nggak punya beras, tapi kalau hidup tenang enak apa kagak? Kagak juga sih Pak, punya beras. Iya. Enak ya? Enak apa kagak? Enak ya? Oh, tikus tuh ya, remote-nya apa ya tuh? Tamiya, kemana Tamiya-nya? Remote-nya tuh. Iya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi nasihat buat diri saya ya. Kalau ada yang baik, ayo sama-sama kita amalkan dalam kehidupan dunia ini. Kita doain buat almarhumah Ibu Sri